Perkenalkan, saya Celia Priyanti dengan NIM 221040. Saya dari kelas RA6 semester 4, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat sebuah video penyampaian materi untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak dosen Abdurrahman Wahid MM. Sikap kerja dan kepuasan kerja dalam organisasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang definisi serta faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu. Yang pertama ada definisi sikap kerja. Nah, sikap kerja itu mengacu pada perasaan atau pandangan seorang karyawan terhadap pekerjaannya yang meliputi beberapa komponen seperti komponen emosional tentang bagaimana mereka merasakan. Kemudian ada komponen kognitif di mana apa yang mereka pikirkan, dan ada komponen perilaku tentang bagaimana mereka bertindak. Nah, sikap kerja itu mencakup aspek-aspek seperti komitmen terhadap organisasi, kemudian motivasi, dan keterlibatan dalam sebuah pekerjaan. Yang kedua, di sini ada definisi kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu adalah tingkat kenyamanan, kepuasan, dan kebahagiaan yang dirasakan seorang karyawan dalam pekerjaannya. Ini mencerminkan seberapa baik pekerjaan mereka memenuhi kebutuhan. Selain kebutuhan untuk memenuhi keinginan serta harapan mereka. Kepuasan kerja itu bisa diukur dari beberapa dimensi seperti gaji, kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan kesempatan untuk bisa berkembang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama ada kondisi kerja. Lingkungan fisik dan kondisi kerja seperti kebersihan, kemudian keamanan, fasilitas, dan kenyamanan dapat mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja seorang karyawan. Kemudian yang kedua ada kompensasi dan manfaat. Contohnya seperti tingkat gaji, bonus, tunjangan, dan manfaat lainnya yang diterima karyawan sangat berpengaruh pada kepuasan kerja mereka. Jadi karyawan itu lebih puas ketika mereka merasa bahwa mereka menerima kompensasi yang adil dan kompetitif. Selanjutnya yang ketiga, kesempatan untuk berkembang. Nah, peluang seperti pelatihan, kemudian pengembangan karir, promosi, itu merupakan faktor penting bagi seorang karyawan. Nah, karyawan yang melihat prospek perkembangan diri dan karir yang jelas, itu cenderung memiliki sikap positif dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Lalu yang keempat yaitu kepemimpinan dan manajemen. Gaya kepemimpinan dan manajemen yang baik itu dapat meningkatkan sikap dan kepuasan kerja. Contohnya seperti pemimpin yang suportif, komunikatif, dan yang adil dapat memotivasi seorang karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Yang kelima yaitu hubungan dengan rekan kerja. Interaksi sosial dan hubungan dengan rekan kerja itu sangat mempengaruhi kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif cenderung meningkatkan sikap positif dan kepuasan kerja. Lalu yang keenam ada keseimbangan kerja hidup. Kemampuan untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu sangat penting. Jadi kebijakan fleksibilitas kerja seperti kerja jarak jauh atau
jam kerja yang fleksibel itu dapat meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya yang ketujuh ada pengakuan dan penghargaan. Jadi karyawan merasa dihargai dan diakui atas kontribusinya, cenderung memiliki sikap kerja yang lebih baik dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Nah, pengakuannya bisa dalam bentuk pujian, penghargaan, ataupun insentif lainnya. Selanjutnya, kesesuaian tugas dengan kemampuan dan minat. Kesesuaian antara pekerjaan dengan keterampilan kita, dengan minat dan nilai-nilai pribadi karyawan itu mempengaruhi kepuasan kerja. Karyawan merasa pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan minatnya, cenderung lebih termotivasi dan lebih puas ketika mereka bekerja di sebuah perusahaan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu sikap kerja adalah perasaan atau pandangan seorang karyawan terhadap sebuah pekerjaannya yang meliputi beberapa komponen seperti komponen emosional, komponen kognitif, lalu komponen perilaku. Nah, sikap kerja itu mencakup beberapa aspek seperti komitmen terhadap organisasi, kemudian motivasi, dan keterlibatan dalam sebuah pekerjaan. Lalu definisi kepuasan kerja adalah tingkat kenyamanan, kemudian tingkat kepuasan, dan tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang karyawan dalam pekerjaannya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja. Ada beberapa faktor seperti kondisi kerja, kemudian kompensasi dan manfaat, lalu kesempatan untuk karyawan bisa berkembang, selanjutnya kepemimpinan dan manajemen, lalu hubungan dengan rekan kerja, selanjutnya ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan, lalu pengakuan dan penghargaan, lalu yang terakhir ada kesesuaian tugas dan kemampuan serta minat. Nah, jadi setelah kita memahami definisi, kemudian faktor-faktornya, kita dapat mengambil sebuah langkah-langkah untuk meningkatkan sikap dan kepuasan kerja seorang karyawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Itu saja penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.